Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tara Sita, saya dari kelas 22 S1A. Ingin sedikit menjelaskan apa itu tentang pemerataan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, tugas ini hanya untuk pemenuhan tugas public speaking dan negosiasi. Selamat menyaksikan. Ya, baik, di sini terdapat judul yaitu pemerataan pendidikan di Indonesia yang akan kita bahas bersama-sama. Adapun materi pokok atau subtema yang akan kita bahas di video kali ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada definisi pemerataan pendidikan, yang ketiga tujuan pemerataan pendidikan, yang keempat ada strategi pemerataan pendidikan, yang kelima ada tantangan pemerataan pendidikan, dan yang terakhir ada solusi pemerataan pendidikan. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang, di mana kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO pada tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia atau sering dikenal dengan Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat penghasilan pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia semakin menurun di antara urutan ke-102 pada tahun 1996 ke 99, pada tahun 1997 ke 105 pada tahun 1998, dan ke 109 pada tahun 1999. Menurut Ahmad, pada tahun 1993, mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sangat sulit memeratakan mutu pendidikan di seluruh Indonesia dengan keadaan dan juga akses yang sangat sulit untuk mencapai seluruh bagian Indonesia. Untuk pembahasan yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang tujuan pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ini meningkatkan akses pendidikan bagi semua warga negara Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dan yang keempat, mengurangi kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial dan kelompok ekonomi yang berada. Untuk yang kedua, membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, di mana ini adalah langkah penting untuk mendukung kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang edukatif bagi siswa dan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum pendidikan yang relevan dan berkualitas, di mana merupakan fondasi penting untuk mencetak generasi yang inovatif dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan yang keempat, kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, di mana ini adalah isu yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dan yang kelima, di sini ada kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial dan ekonomi yang berada. Mengatasi kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial dan ekonomi yang berada adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan yang positif dan berdampak luas, menciptakan peluang yang sama bagi semua anak untuk berkembang dan mencapai potensinya masing-masing. Dan untuk pembahasan selanjutnya, di sini ada tantangan pemerataan pendidikan. Yang pertama ini keterbatasan anggaran pendidikan.
yang mana tantangan ini serius namun dengan langkah yang strategis dan kolaborasi dari berbagai pihak, hal ini dapat diatasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Yang selanjutnya ada keterbatasan infrastruktur pendidikan, di mana mengatasi masalah ini adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan guru dengan dukungan yang cukup bagi kita, dapat memberikan pendidikan yang berkualitas untuk semua anak. Yang ketiga, kualitas guru dan tenaga kependidikan yang belum memadai. Hal ini langkah penting untuk meninggalkan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan yang kualitasnya adalah tulang punggung sistem pendidikan, sehingga investasi dalam pengembangan mereka akan menghasilkan dampak positif yang luas bagi siswa dan masyarakat. Untuk pembahasan yang keempat adalah kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini adalah tantangan yang kompleks dan berpengaruh besar terhadap kesempatan serta kualitas pendidikan yang diperoleh anak-anak. Yang terakhir ada kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda, di mana untuk mengatasi kesenjangan pendidikan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak-anak untuk berkembang. Adapun di sini beberapa solusi untuk mengatasi pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama ini meningkatkan anggaran pendidikan, yang kedua membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, yang ketiga mengembangkan kurikulum pendidikan yang relevan dan berkualitas, dan yang keempat meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, dan yang terakhir mengembangkan program pendidikan yang inklusif dan adil. Adapun kesimpulan atas pembahasan kali ini, pemerataan pendidikan di Indonesia memerlukan kerja yang sangat erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Dengan langkah strategi yang berkelanjutan, kesenjangan dapat dikurangi dan pendidikan yang inklusif serta merata dapat tercapai. Adapun sumber rujukan untuk penjelasan tentang pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama dari sumber buku, jurnal, situs web, dan laporan. Terima kasih.